Dalam dunia sepak bola, kita mengenal para bintang sepak bola. Mereka yang namanya menggema di setiap sudut stadion, yang wajahnya terpampang di televisi, koran dan media manapun. Tapi, ada satu pemain unik. Pemain yang tidak mengejar sorotan popularitas. Pemain yang tidak mempunyai trofi sebanyak koleksi Ronaldo atau Messi. Namun ketika dia menyentuh bola, seluruh stadion terdiam. Karena ada seni di sana. Ada keheningan yang berubah menjadi decak kagum. Dan di kota kecil pesisir bernama La Coruña, seni itu bernama Juan Carlos Valerón. Di konten kali ini, kita bukan sekadar membahas seorang pemain. Kita sedang menyelami kisah seorang maestro, pianis lapangan hijau, yang memiliki keindahan permainan dibanding kejayaan, memiliki kesetiaan dibanding ketenaran, dan meninggalkan warisan yang tak diukur oleh trofi, tapi oleh hati para penggemar yang ia sentuh. Inilah kisah tentang Juan Carlos Valerón, kisah tentang keajaiban sepak bola yang lahir dari sentuhan paling lembut yang pernah terlihat di Spanyol. Untuk memahami betapa berharganya sosok Valerón bagi Deportivo La Coruña, kita harus mundur dulu ke masa ketika Deportivo La Coruña itu berani menantang raksasa. Era ketika Real Madrid diperkuat Zidane, Ronaldo botak, Figo, Beckham. Era ketika Barcelona dipimpin Rivaldo, Ronaldinho, dan para bintang dunia lainnya. Di tengah semua kemewahan itu, ada Deportivo La Coruña, klub yang bahkan tidak berasal dari kota besar. Namun berkat satu pemain yang mengatur tempo permainan seperti seorang komposer, mereka mampu menulis salah satu babak paling indah dalam sejarah sepak bola Eropa. Dan disinilah cerita itu dimulai. Juan Carlos Valerón lahir di Arguineguín, sebuah desa kecil di Kepulauan Kanari, Spanyol. Daerah itu melahirkan banyak pemain berbakat, tapi berbeda dari kebanyakan anak muda yang bermain dengan agresif, Valerón justru dikenal pendiam. Namun begitu bola ada di kakinya, seolah seluruh dunia ikut diam bersamanya. Ia melihat jalur umpan yang orang lain tidak lihat. Ia membaca permainan seperti membaca novel, halaman demi halaman dengan tenang. Talenta besarnya membuatnya menembus tim utama Las Palmas. Dari sana ia pindah ke Mallorca dan kemudian pindah ke Atletico Madrid. Namun takdir sesungguhnya belum tiba, karena pada tahun 2000, sebuah klub pesisir memanggilnya pulang ke tim yang akan membuat namanya abadi. Saat Valerón datang ke Deportivo La Coruña, klub itu sedang berada di masa emasnya. Baru saja menjuarai La Liga pada tahun 2000, Deportivo memiliki generasi pemain yang benar-benar unik dan berbahaya. Ada Roy Mackay sebagai mesin gol, Diego Tristan, striker mematikan, Jalminha, seniman lapangan pengatur lini tengah, Mauro Silva, tembok lini tengah, juru gedor lini tengah, Fran, kapten elegan di Deportivo La Coruña. Dan di tengah mereka, Valerón hadir bukan untuk mencuri perhatian, tetapi untuk menyempurnakan orkestranya. Seperti Andrea Pirlo di AC Milan dan Italia, pelatih saat itu, Javier Irureta, tahu persis. Valerón bukan pemain untuk intensitas tinggi. Ia adalah pemain untuk menciptakan ritme permainan. Ia tidak memaksanya bertarung fisik. Ia memberinya ruang untuk menjadi otak permainan. Dalam waktu singkat, Deportivo La Coruña berubah dari tim kuat menjadi tim yang berbahaya. Mereka bermain dengan ketenangan, kecerdasan, dan harmoni yang jarang terlihat di Spanyol pada saat itu. Liga Champions 2003-2004. Malam keajaiban Valerón bersama Deportivo La Coruña. Disinilah legenda, sang maestro Valerón benar-benar mencapai titik puncaknya, perempat final Liga Champions. Deportivo menghadapi salah satu tim terkuat dalam sejarah modern, AC Milan, tim juara Eropa. Tim yang punya Shevchenko, Kaká, Pirlo, Maldini, Nesta. Tim yang menakutkan bagi siapapun, leg pertama di San Siro berakhir dengan mimpi buruk. Deportivo kalah 1-4. Semua orang menganggap perjalanan mereka sudah selesai, tapi di Riazor, stadion kecil di tepi laut, Deportivo mempersiapkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dihitung oleh statistik, sesuatu yang hanya bisa diciptakan oleh pemain dengan kepercayaan diri luar biasa. Dan malam itu,
Valerón memainkan salah satu pertandingan terbaik dalam hidupnya. Deportivo mencetak gol pertama. Penonton tersulut. Gol kedua. Stadion mulai percaya. Inilah momennya. Gol ketiga. Atmosfer berubah menjadi pecah. Dan gol keempat, gol yang menutup comeback paling gila dalam sejarah Liga Champions, adalah momen ketika dunia sadar. Deportivo bukan sekedar tim kejutan. Mereka adalah tim dengan jiwa. Dan jiwa itu adalah Juan Carlos Valerón. Ia tidak mencetak gol. Ia tidak melakukan serangan yang vital. Tapi tanpa rancangannya, tanpa umpannya, tanpa pengendalian ritme yang ia ciptakan, keajaiban itu mungkin tidak pernah terjadi. Di era sepak bola modern yang menggunakan statistik dan data, Valerón adalah anomali. Ia tidak kuat, tidak cepat, tidak agresif. Tapi ia memiliki satu hal yang bahkan pemain bintang tidak selalu punya, ketenangan yang mengatur ritme di sekelilingnya. Dengan tubuh kurus tinggi, ia seperti menari. Bola menempel di kakinya bukan karena teknik kompleks, tetapi karena kesederhanaan yang sempurna. Pemain seperti Iniesta, David Silva, dan bahkan Xavi pernah mengaku bahwa mereka mengidolakan Valerón. Mereka menyaksikannya bermain dan belajar bahwa sepak bola tidak harus dimainkan dengan kekuatan. Bisa juga dengan kelembutan. Setiap umpan Valerón bukan sekadar keputusan taktikal. Ia adalah seni tinggi di dunia sepak bola, sulit untuk dilakukan, dan tentunya di era sepak bola sekarang sangat langka dijumpai. Namun tak ada kisah pemain sepak bola yang benar-benar mulus. Pasti ada sisi apesnya. Valerón mengalami cedera lutut yang parah pada tahun 2006. Cedera itu seperti memotong separuh karirnya. Ia harus operasi, berkali-kali terapi, berkali-kali mencoba kembali, berkali-kali pula lututnya menolak bekerja sama. Dalam satu wawancara, Valerón pernah berkata, "Saya takut saya tidak akan bisa bermain lagi." Tapi fans Deportivo tidak membiarkannya menyerah. Mereka menulis spanduk, menyebut namanya dalam chants, menyambutnya di stadion, bahkan ketika ia hanya berjalan di pinggir lapangan. Bagi mereka, Valerón bukan pemain biasa. Ia adalah simbol kesetiaan, dan dia pun bangkit, perlahan dengan langkah kecil, hingga akhirnya kembali bermain, meski tak lagi seperti dulu, namun sentuhannya tetap sama, lembut dan berkelas. Ketika Deportivo akhirnya terdegradasi ke Segunda Division, banyak pemain memilih pergi. Itu hal yang normal. Karir mereka, terutama pemain bintang, harus terus berjalan. Tapi tidak bagi Valerón. Ia tetap bertahan. Ia menemani klub itu di era kegelapan. Ia bermain melawan klub kecil di lapangan yang berlumpur, jauh dari sorotan Liga Utama Spanyol bahkan di Liga Champions. Dan disinilah kesetiaan Valerón mencapai level legenda. Ia tidak hanya pemain terbaik klub, ia adalah simbol kesetiaan Deportivo La Coruna. Pada tahun 2013, setelah 13 tahun bersama Deportivo, Valerón kembali ke Las Palmas, klub dari tanah kelahirannya. Saat itu ia sudah berusia 38 tahun. Tapi ketika bermain, ia masih terlihat seperti anak muda 25 tahun yang jatuh cinta pada sepak bola. Ia membantu Las Palmas promosi ke La Liga. Ia menjadi mentor bagi para pemain muda. Ketika akhirnya pensiun, para pemain muda menangis karena mereka kehilangan guru, mentor, bukan hanya rekan setim. Hari ini, ketika kita melihat sepak bola penuh kecepatan, intensitas tinggi, pressing yang ketat, dan statistik yang jelimet, sulit menemukan pemain seperti Valerón, pemain yang selalu bermain dengan ketenangan seperti seorang seniman. Warisan Valerón bukan tentang angka, bukan tentang Ballon d'Or, bukan tentang transfer mahal, tapi tentang bagaimana sepak bola bisa terlihat indah hanya dengan sentuhan-sentuhan sederhana. Ia adalah bukti bahwa sepak bola bisa begitu indah untuk ditonton. Kalau kamu pernah menonton Valerón di televisi, kamu pasti tahu, dia bukan sekadar pemain tengah biasa, namun dia adalah puisi indah yang hidup di lapangan sepak bola. Jika kamu suka cerita seperti ini, cerita tentang pemain underrated di dunia sepak bola, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.